Saya tanya dulu sama Alberto, kau jawab ya, adikku sayang. It, Mau ya, ya? pertanyaan Anda dimulai. Oke, pertanyaan pertama. Apakah Tuhan menciptakan manusia untuk mati atau untuk hidup kekal? Saya katakan untuk mati. Datamu mana? Datamu ada? Data saya, oke lah. Iya. Maksud maksud oke lah. Saya cari datanya. Ya udah, kau cari dulu baru kulanjutkan. Cari dulu ya. Coba cari dulu. Binasa. Hmm. Ah, untuk untuk kematian. Oke. So, ya ya it, ya itu ya. So, data saya di mana? Itulah Eh, kau kan, nggak punya data kau kan. Jadi Alberto itu, kau lebih banyak ngomong daripada kau banyak baca. Udah baca Alkitab seperti yang kupesankan dulu samamu? Belum? sebenarnya semua akan binasa itu saya harus cari di Quran deh. Iya. Semuanya akan mati ya. Coba saya baca tuh. Semua eh ya itu cara berpikirnya ya itu kayak gini dia. Coba saya baca dulu. Surat Al-Baqarah ayat 260 lah. Coba saya baca dulu. Apakah mereka Share, bangkit? share, share aja, share. Kau share lah. Coba Anda di sini dulu. Apakah mereka akan bangkitkan dari kematian atau tidak di sini? Coba Itu saya baca. baca itu. Ibrahim kan? Uh, tidak meyakininya. Itu kan Ibrahim itu kan? Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku." Uh, ya ya yaitu saya baru terus 61. Ini kan ini perumpamaan lah. Oke, Yaitu oke, oke. Enggak. coba Kayaknya saya baca dulu. enggak mampu lagi kamu memahaminya. Jadi aku jelaskan samamu ya. Bukan gitu. Justru di sini mereka tidak. Ibrahim minta mereka dibangkitkan dari kematian, Ah, dan apalagi Ibrahim tidak percaya, dan apalagi tidak ada di sini mereka dibangkitkan. Mengapa mereka tidak dibangkitkan? Sedangkan dia cuma mengambil 4 ekor burung untuk mencincangnya sampai mati. Nah, setelah burung itu mati, coba apakah dia akan tetap terus mati? Ya matilah. yang Tidak akan hidup kutanya lagi. tadi samamu, mengapa manusia mengalami kematian? Apakah manusia diciptakan untuk mati? Jawaban enggak nyambung. Coba ini. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Oke, pertanyaan saya, mengapa manusia mengalami kematian? Itu Karena karena manusia kecil. Alberto, Alberto karena manusia kecil. Kau gimana nya? Kau punya Alkitab di situ? Nah, nah, Kau punya Alkitab? Kau share dulu Alkitab, biar kau suruh kau baca. Kejadian, kau share dulu. Kau yang share, kau yang baca. kejadian mana? Astaga, kok kejadian sih, bukannya saya pakai logika berserta Alkitab. Iya, kejadian, pasal 3. Apa sih? Karena soalnya ya, kok saya melihat, saya perhatikan ini. Mengapa mengapa mati ya tanpa seharusnya berdosa? Karena kematian itu adalah tahap begini. Sebelum adanya dosa, apakah Oke, orang kejadian bisa 2. Coba. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17.
Kau baca dulu ya. Di mana orang tidak berdosa tidak mati? Di mana orang tidak berdosa tidak mati? Dengarkan dulu. Makanya kau nggak bisa diajari. Saya ajari kau sekarang. Kejadian 2. Kau baca. Ini bukan berdebat namanya. Ini namanya mengemis. Jangan mengemis di hadapan saya. Saya nggak mengemis samamu. Saya ingin membuat itu dulu. Saya ingin membuat kau cerdas. Udah, kejadian pasal. Di mana itu dikatakan orang tidak berdosa kekal. Makanya aku bilang kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Baca dulu. Keles. Oke, saya baca ya. Kalau kau nggak mau share, ya kau share dulu dong. Kejadian 2. Alberto. Katanya kejadian 3, sekarang kejadian 2. Iya, kan bisa manusia kan bisa salah. Itu kesalahan berikan ayat aja. Orang kesalahannya ngambil istri orang, kau nggak salahkan. Kejadian pasal 2 ayat 15. Ya, 15. Kau baca. Sempat ngawur ya. Kau yang ngawur lah. Baca. Ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia ini dan manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan melihara tanaman itu. Terus lanjut. Nah, kaitannya. Lalu ya, Tuhan baca dulu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini kau boleh makan. Kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakainya pastilah engkau mati. Oke. Itu maksud. Karena bedanya di sini kan, maksudnya dari engkau mati ini langsung mati atau mati badan nantinya. Oke. Karena menurut saya ya, kalau Adam tidak makan buahnya ini, juga Adam bisa mati. Tetapi matinya nanti, tidak mati langsung. Dengar, aku jelaskan sama kau ya. Jadi berdasarkan ayat itu, mengapa Adam dan Hawa mati? Karena mereka makan buah pohon itu. Artinya kematian itu terjadi karena adanya dosa. Maka dikatakan di Alkitab upah dosa adalah maut. Jelas? Pada hari engkau memakannya, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Bagi Tuhan 1 hari, bagi manusia 1000 tahun. Usia Adam itu tidak sampai 1000 tahun. Jadi makanya dia mati. Nah, ini harus kau tahu. Jadi manusia mati karena dosa. Sudah mengerti, Alberto? Sebenarnya itu masih belum apa ya, masih belum final ya. Ya sekarang saya tanya, mana ayatmu? Apa yang menyebabkan manusia mati? Waktu. Kan manusia tidak kekal karena waktu. Iya, mengapa manusia tidak kekal? Karena terjebak dalam waktu, karena yang supaya kekal harus berada di luar ruang dan waktu. Oke, tertulis di mana yang kau bilang itu? Di luar. Tertulis di mana yang kau bilang itu? Tertulis di mana maksudnya? Memang kira saya ini Zuma sih, bukan Zuma di sini ya. Saya tertulis di mana saya bisa. Juma suruh ke sini gurumu itu. Bagi saya Juma itu nggak cerdas Zuma, itu. Bukan Zuma tapi ayatnya. Fokus. Ya udah, ayatnya di mana? Bilang gini, kalau nggak tahu, biar ku kasih tahu. Ya Tuhan kan kita bicara tentang kata di sini. Tuhan kan tidak memiliki tempat, makanya tidak tahu tidak ada tertulis Tuhan di mana nggak ada. Loh, masa kau nggak tahu di mana Tuhan berada? Karena di surga itu kan kekal, di surga kan. Ya udah, jadi kau nggak tahu Tuhan di mana? Kau tahu nggak Tuhan di mana, Alberto? Surga kan supaya kekal kan harus di surga, sementara Adam dan Hawa kan di bumi, makanya tidak kekal. Jadi aku kasih tahu samamu ya. Nanti bukan karena secara itu buah itu ya, bukan karena buah itu. Tanpa buah itu pun juga bisa mati karena tinggal di bumi bukan di surga. Iya, tertulis di mana itu yang kau bilang itu? Kalau hanya ngomong, saya lebih pintar ngomong dari kau.
Tapi yang aku uji itu bagaimana perkataanmu itu sesuai dengan kitab sucimu. Kau agamanya apa, kau pakailah kitab sucimu menjawab. Kita kan di sini kan dialog kan bukan kita dongeng, tapi kitab suci. Apa? Kan beda doktrin. Ya udah doktrinmu kau tunjukkan. Doktrinmu itu sumbernya dari mana itu. Nah, kalau Tuhan katakan makanan tumbuhan berbiji di bumi, di seluruh bumi, berarti Adam di bumi kan? Lah, ini kan Siapa yang bilang Adam di apa? Di dunia apa? Di apa ini? Di perut bumi. Di bumi maksud saya Memang di bumi kok dia, di bumi yang memang diciptakan di bumi, kan? tuh. Memang Iya. di bumi kan? Maka bumi itu bukan tempat yang kekal kan? Bukan tempat kediaman yang kekal. Bumi itu menjadi rusak karena dosa. Makanya kau baca Alkitab, baca Kejadian 3 itu. Tapi Tuhan menghukum bumi ini karena dosa. bumi itu bukan surga ya. Bumi itu adalah tempat yang Ya siapa yang bilang bumi surga? Kau lucu. Ya, nggak ada ya. Maka bumi itu bukan tempat tinggal yang kekal. Tempat tinggal yang kekal itu kan cuma surga. Oke, jadi kalau kamu pintar Alberto, udah lama kau pelajari di sini, kau punya IQ bagus tinggi, tapi kau kok aneh-aneh kok kadang. Karena Dengar ya. Dunia ini sebelum adanya dosa sempurna, baik-baik saja, semuanya stabil, semuanya aman, semuanya seimbang. Tetapi setelah dosa ada di dunia ini, maka keseimbangan itu hilang. Manusia dengan alam jadi tapi tidak kekal karena diciptakan. Bukan. Jadi itulah akibatnya. Dosa itu kan upahnya maut. Dosa itu merusak segala-galanya. Merusak hubunganmu dengan Tuhan, merusak dirimu sendiri, merusak hubunganmu dengan sesamamu, merusak dirimu dengan alam. Itulah akibat dosa. Itu ada di Kejadian 3 itu. Berarti dosa berasal dari bumi kan? Bumi itu tidak kekal. Dosa itu adalah manusia melenceng dari kehendak dan rencana Tuhan. Itu dosa. Karena dosa itu dalam konteks Yahudi dan Kristen itu hamartia, artinya melenceng dari tujuan Tuhan, dari sasaran Tuhan. Jadi dosa yang dipahami Yahudi dan Kristen itu enggak kayak kamu. Mencuri dosa, itu perbuatan dosa. Dosa itu lebih daripada hanya mencuri. Makanya Alberto, kau belajar banyak. Kau berguru sama si Juma. Si Juma itu enggak ada ilmu itu. Suruh masuk ke sini si Juma itu. Saya jarang berguru sama Zuma. Ya, jadi kau berguru sama siapa kau? Suruh ke sini. Saya santai di pantai. Saya jarang berguru sama Zuma. Iya, tapi udah sering kan? Jarang berarti pernah. Ya, pernah. Tapi Zuma sih tidak ajarkan saya terlalu banyak, cuma sedikit aja. Tetapi apa yang saya ajarkan oleh Zuma? Yang saya ajarkan itu adalah retorika, apa bedanya kekekalan dan tidak kekal. Karena sesuatu yang diciptakan itu adalah sesuatu yang tidak kekal. Justru dari yang tidak kekal itu memang sumber dosa ada. Sebelum berdosa ada kecenderungan dosa. Sebelum berdosa pun juga ada kecenderungan dosa. Gimana data itu? Tidak perlu dosa. Kita bukan bicara dulu di sini gitu. Tidak perlu dosa untuk berbuat dosa. Bentar, kita nggak bicara klaim itu dulu. Kita selesain dulu satu. Tadi Pak Erben bilang hamartia, dosa hamartia tadi kan, lenceng tadi kan Pak, benar kan? Iya. Nah, sekarang Alberto, aku mau kasih itu di lencengnya di mana? Kalian tidak connect. Bukan nggak connect, kita selesain dulu satu topik dulu. Nah, coba buka kita. Karena yang tidak kekal itu bisa berakhir. Sebentar ya. Buka kita dulu. Ya, silakan. Buka kitabmu dulu. Jadi gini Alberto, adikku sayang, adikku cinta, adikku yang terbaik. Kau mengerti enggak hakikat dosa itu apa? Nah itulah, tanya dulu istilah itu. Coba jelasin ke dia Pak Erben. Mungkin dia kurang tahu. Apa? Mana Alberto ini? Atau saya kayak gini ya. Pada pas Tuhan menciptakan Hawa, Adam sebenarnya dimatikan. Adam sebenarnya mati.
pada saat Tuhan menciptakan Hawa melalui tulang rusuk Adam, Adam sebenarnya mati. Setelah Hawa diciptakan, Adam dibangkitkan dari kematian. Jadi dari logika saya itu, kematian itu dikarenakan kehendak Tuhan, bukan karena dosa. Di mana tertulis? Di mana tertulis yang kau bilang itu? Saya kasih cek dulu. Kan ya di mana tertulis kan? Oke. Pada penciptaan Hawa ya. Di Kejadian 2 pada saat menciptakan Hawa. Nih, sebentar. Saya kasih tunjuk. Bro, matiin satu mic-nya, bro. Yang satu itu dimatikan apanya? Kalau nggak pakai headset, matikan mic-nya. Alberto, apa yang kamu bilang itu tadi, kawan? Di mana itu? Gini. Oke, Kalau coba saya baca. sebentar, saya kasih peringatan sama kau, kasih arahan. Gini Alberto, kau kan orang beragama, orang beriman, kau punya iman, kau punya agama. Yang kau sampaikan itu adalah, kau tausiahkan itu, kau ajarkan itu, kau sampaikan itu adalah keyakinan keagamaanmu itu dengan kitab-kitabmu, bukan hanya ocehanmu. Kalau ocehanmu saya lebih pintar ngoceh daripada kau. Enggak gitu, Pak. Bukan gitu caranya. Jadi gimana caranya? Karena soalnya bagaimana itu tidurnya nyak, bagaimana itu sekedar tidurnya nyak, itu bukan tidur biasa loh, itu seperti operasi. Oke. Udah sekarang tutup Alkitabnya, bermain logika saja. Tapi kamu konsisten ya, nggak usah petik-petik Alkitab. Oke, saya tanya sama kau. Keluar darahnya Adam sekali Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, dia silet kulitnya lalu untuk membuka dadanya ya, itu berdarah loh. Oke. Saya tanya sama kau Alberto, kau percaya nggak Tuhan itu maha kuasa? Percaya. Nah, bisa nggak Tuhan membuat Hawa dari tulang rusuk Adam tanpa Adam mati, tanpa Adam terluka? Bisa nggak? Itu sih melawan realita ya. Kita ini ikut. Sekarang mana lebih tinggi, realita atau Tuhan sang pencipta? Kira Adam, dari pertanyaan Anda. Gak kedengaran suaramu. Alberto, kutanya sama kau, bisa nggak Tuhan membuat Hawa dari Adam tulang rusuknya tanpa mati, tanpa luka? Bisa nggak? Bukan gitu caranya Pak Erben. Kalau enggak. Pertanyaan saya kau jawab dulu. Adam tidak punya darah, sama aja. Gini, Alberto. Gini Alberto. Sebenarnya Adam punya darah. Kalau sekali Alberto, jelas darahnya keluar. Kalau tidak keluar darahnya berarti dia tidak punya darah. Saya tanya tadi sama kau. Saya tanya sama sebentar Pak Pras. Ada cuci logika. Saya tanya sama kau. Kau bilang tadi Tuhan Maha Kuasa. Kalau Tuhan Maha Kuasa, tapi dia tidak bisa membuat manusia dari tulang Adam tanpa bisa ya. Berarti itu bukan Maha Kuasa. Iya. Bisa nggak Tuhan membuat darah tanpa ada bahannya? Bisa nggak? Wah, makin nggak nyambung lah. Itu cacat. Ya bisa, namanya Maha Kuasa. Sekarang saya tanya mau. Bagaimana Adam dicipta dari tanah kok bisa hidup? Ada darahnya. Itu Maha Kuasa. Jadi kalau sudah Maha Kuasa itu Alberto, dia bisa berbuat sesuatu hal melampaui realita yang kamu pikirkan. Karena realita otak kita ini terbatas. Sementara realita Allah itu Maha Kuasa. Pak, Anda tidak pernah tanya itu sama orang lain loh. Pertanyaan itu Anda tanyakan kepada saya aja loh. Berarti Anda terpojok oleh saya pertama kalinya kayak gini. Bukan. Saya tanya itu samamu karena kamu itu masih sangat rendah. Yang lain-lain itu sudah tinggi ya, pertanyaannya tinggi lah. Ya, ini, boleh aku. Ya lanjut Pak Pras. Ya, aku itu. Gini Alberto. Kepanasan si Erben. Erben kepanasan. Bukan. Enggak, yang kepanasan kamu aku lihat. Bro. Gini ya. Kalau kamu bicara tentang sains, kamu mengeluarkan Tuhan dari pembicaraan, itu benar. Semua orang Kristen setuju itu. Jadi andai kata kenapa daun yang ini merah, kenapa daun yang itu warnanya hijau. Nah, Tuhan ciptakan begitu. No, di dalam sains
kita selidikin, kok bisa ya pertumbuhan itu jadi merah gitu. Apalagi zaman sekarang gitu. Tetapi kalau hubungannya? Makanya otaknya diberhentiin dulu, tunggu sebentar, dikasih pengertian, jangan terlalu cepat, kamu masih belum ngerti aja. Nah, gini, kemudian kita sekarang sedang berbicara tentang Tuhan menciptakan Hawa, tulang jadi manusia. Loh, yang Erben ngomong tuh benar gitu loh. Jadi Erben tuh bukan ngaco. Kalau kamu bicara tentang sains, ya kan, bukan membuang Allah untuk membicarakan suatu proses, itu benar. Tetapi kamu sedang berbicara Allah menciptakan, lalu Allahnya dibuang. Nah, itu kan kamu yang masalah gitu loh. Erben nggak salah. Pertanyaan Erben itu Allah Maha Kuasa. Kenapa harus ada darah? Kenapa harus mati? Kenapa itu harus aja Allah tidak bisa membuat Adam berdarah. Itu terbalik. Bukan Maha Kuasa namanya, itu namanya Maha terbalik. Kok lu malah bicara itu Allah sih? bisa buat Adam berdarah. Sorry. Dari tadi yang ngaco itu kamu. Contohnya kekal. Aku dari tadi mau ngomong, ternyata nggak kebuka aku punya mic. Kamu bicara kekal. Tuhan, kamu punya definisi kekal apa? Selamanya kan? Tidak diciptakan. Belum tentu. Sekarang gini, Tuhan menciptakan manusia, ya kan, ada awal. Berarti dia tidak kekal. Tetapi setelahnya Tuhan mau selama dia ada, manusia ada. Manusianya jadi kekal nggak? Kekal dalam arti setelah ada permulaan karena Tuhan mau manusia ada selama. Ya, itu namanya manusia kekal. Kekal itu artinya apa sih? Kekal artinya apa sih? Dari apa yang namanya ada, pernah ada, tetapi tidak kekal. Kekal itu definisi kekal dulu. Definisi kekal dulu. Jadi kita tuh gini, bahasa tuh ada keterbatasannya. Kalau sekedar kekal, mengatakan dari awal sampai akhir tidak ada batasan, ya benar kamu punya pembicaraan. Tetapi setelah diciptakan bisa kekal? Bisa. Selama Tuhan mau, andai kata sekarang Tuhan ciptakan hari ini. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, selama aku ada, engkau ada. Maka kita jadi kekal. Tapi kekekalnya bukan kekekalan dari sebelumnya. Tapi kekekalan akan datang. Jadi itu bahasa manusia. Itu kamu aja ngaco. Gimana? Tetapi tempat ini kan tidak bilang lagi sama pras asumsi. Kan coba teman-teman nilai deh yang benar siapa. Nggak apa-apa, aku biarpun udah umur juga nggak apa-apa, salah ya bener salah. Ya Pak Pras lah pastilah. Sekarang saya tanya sama Alberto ya. Lucu saya dengar Fujimoto mau share apa? Silakan. Nah ini nih yang dipegang Pak Erben ini, Allah yang mengembuskan nafasnya. Itu benar kata Pak Erben tadi. Nah, nih dari saya mau tunjukin. Nah, tadi kan Pak Erben kan bilang hamartia, dosa itu dari kata hamartia, melenceng. Ya, di sini saya tunjukin ya. Saya pakai stabilo warna gitu. Jadi biar bisa di-highlight, bisa ditandai, di garis bawahi. Apa hubungannya dengan kematian, dengan kata harmatia? Tadi kan hubungannya itu perhatiin nggak sih omongan dia tadi nih? Pinter dikit dong. Udah jangan ke pribadi. Iya, pinter dikit sebentar. Makanya jangan terlalu dibawa emosi gitu. Nah, di sini kan disebutin ya. Nah, kita tadi kan di Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Nah, sini Tuhan Allah, kita baca ya bareng ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi Taman Eden itu kekal tidak? Taman Eden itu tidak kekal tidak? Tidak. Menurut saya tidak kekal. Gimana nggak kekalnya? Bumi kan kalau tidak kekal ya kenapa? Kalau kekal gini loh, gini Alberto, kamu berdebat tuh yang berkualitas, substansinya apa yang mau kamu debat? Gitu. Substansi yang mungkin perdebatkan itu untuk mematahkan bahwa kematian itu berasal dari dosa. Justru bukan, kematian itu berasal memang berasal dari dosa, itu yang tertulis di dalam kitab suci kami. Saya lebih percaya gini Alberto ya. Saya lebih percaya kitab suci daripada percaya pendapatmu. Kecuali kalau kamu punya pendapat yang seumuran dengan kitab suci kami gitu loh. Nah, pendapatmu kan kemarin berbeda dengan sekarang, berbeda dengan seminggu yang lalu. Kenapa saya harus percaya? Yang tertulis di dalam kitab suci kami,
oleh para saksi-saksi sejarah, saksi-saksi iman seperti itu. Mereka bertemu dengan Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Top, Yesus nggak Kristus yang keluar naik dari topik, surga. Bapak keluar dari topik. Saya jamin ketika kamu melihat Yesus Bapak keluar bangkit dari dari topik. kematian, kamu akan terkencing-kencing sujud gitu loh. Kan saya lebih Oke. percaya itu. Yang kamu mau bantah sekarang apa? Kamu punya dasar apa untuk membantah kitab suci kami gitu loh. Jangan asumsimu, itu membuang waktu kami berdebat. Iya. Boleh saya lanjutin ke Oke. penjelasan tadi, Pak. Ya, yang Kayak gini ya. Gini, sebentar, saya aku selesaiin dulu, baru kamu Suci. bantah. Silakan, sabar, satu-satu. Ya. Nah, tadi kan, ini kan di ayat 16 sampai 17-nya tadi. Nah, ini ada perintahnya nih. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, jadi di sini di garis bawahi, kalau misalnya kita memakan buah tentang yang baik dan jahat itu, nah si manusia ini, nah dia pasti akan mati. Kalau pasti benar-benar terjadi. Nah, sekarang untuk membuktikan perkataan dari Pak Erben tadi, asumsi. Kita nggak asumsi. Karena sebentar. ada yang namanya menurut Tuhan sebelum manusia berdosa, manusia tidak bisa mati. Nggak ada menurut Tuhan. Menurut Tuhan ya. Kita nggak main asumsi dulu. Sebentar, Berto. Mau mati mau apa terserah. Nggak ada yang namanya menurut Tuhan. Sebentar, Berto. Aku jelasin dulu. Kamu kalau mau itu tuh bantah silahkan. Satu-satu. Menurut Tuhan manusia mati atau hidup? Sebentar, saya jelasin dulu. Nah, tunggu Alberto, aku aja tunggu. Nah, di sini, kita akan baca di Kejadian 3. Ini bukan debat namanya kalau tunggu-tunggu. Lah, ikan sabar satu-satu. Kan kamu kan untuk menyampaikan dialog itu kan harus sampaikan pendapatnya dulu. Saya main aturan ini. Jelas kok saya nih. Coba ulangi pertanyaan saya. Coba ulangi pertanyaan saya. Nih, sebentar. Nih, saya kasih tunjuk. Bukan di sini. Di Kejadian 3. Nah, di sini nih. Perkataan dari si Hawa, perempuan itu. Bentar, saya dicari nih. Nah, ini dia. Kejadian 3 ayat 3. Nah, ini perkataan si perempuan itu. Jadi ceritanya ada ular. Nah, tanyalah. Tadi di ayat 2, di sini nih, di ayat 2 sampai 3. Nah, pada ular, perempuan itu, siapa si ular ini? Bertanya. Nah, kalau misal semua ditanya sedia nih, boleh semua pohon ini jangan kamu makan buahnya, bukan artinya semua pohon. Nah, langsung dibilang sama si perempuan ini, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sekarang saya tanya ke kamu, definisi pasti apa? Betul? Definisi pasti adalah terjadi tanpa ketidakmungkinan. Berarti terjadi benar ya? Pasti terjadi ya? Pasti berarti nggak ada berarti artinya itu betul-betul terjadi. Kalau nanti definisinya apa? Mungkin. Berarti bisa terjadi, bisa nggak? Sekarang saya tanya. Pasti sama nanti. Beda nggak artinya sudah? Beda. Nah, melenceng nggak itu? Cuma masalahnya tanpa buah maupun dengan buah itu manusia pasti mati. Tetapi di dalam Alkitab nggak mengatakan seperti itu. Saya akan buktikan. Kita lihat aja nih. Tapi menurut Tuhan tidak seperti itu juga. Menurut Tuhan dan menurut Alkitab bahwa tanpa buah itu manusia pasti kekal. Tidak ada namanya kekal sebelum ada buah itu. Tidak ada. Definisi mati kamu apa? Ya, definisi matinya itu apa tuh? Sebentar deh, aku yang ngadepin deh. Ini aku mau bicara dengan dia dari sisi, bukan dari sisi Alkitab, dari sisi
dia mau masuk ke kayak tanya jawab begitu, kita ladenin. Oke, silakan Pak. Silakan Pak. Oke. Sekarang saya tanya sama kamu, yang namanya hidup itu siapa? Dari mana kehidupan itu berasal? Yang namanya hidup itu adalah Allah. Allah itulah hidup. Makanya dikatakan di dalam dia ada hidup. Dia itu adalah incontingent, tidak tergantung kepada apapun. Sekarang itu saya tanya sama Anda, apakah Tuhan mau manusia mati atau manusia hidup tanpa dosa pun? Sebentar, jangan lari begitu. Tuhan mau manusia hidup. Kalau Tuhan nggak mau manusia hidup, kenapa harus dicipta? Dicipta buat dimatiin. Karena ciptaan itu kan tidak kekal. Loh, tergantung Tuhan. Kok makanya kamu tuh suka ngatur Tuhan. Dari dulu tuh kamu yang ngatur Tuhan. Tergantung kalau Tuhan mau manusia kekal, manusia akan kekal. Kalau Tuhan mau manusia tidak kekal, ya tidak kekal. Kalau mau manusia tidak mati, itu sama aja Tuhan tidak mau mengetahui. Berarti Tuhan kamu tidak begitu mengetahui cukup tentang kematian dan kehidupan, tidak tahu. Nah, itu kan karena pemikiran kamu terlalu sederhana. Kenapa Tuhan harus ngikutin pemikiran kamu yang sesederhana itu? Sedangkan kamu tidak tahu kenapa Allah menciptakan manusia. Kemudian kenapa ada kejatuhan? Kenapa harus dibiarkan dosa itu ada terlebih dahulu? Kenapa semuanya itu harus seperti itu? Lu pikir Tuhan bego? Tahu gak mengapa saya berpikir tentang hal ini? Karena manusia bisa berpikir tentang realita tanpa harus mengenal Tuhan. Tetapi bisa mengenal Tuhan, tetapi bisa tahu bahwa Tuhan itu ada, maupun menyimpulkannya bahwa Tuhan namanya manusia itu namanya secara umum itu mencari Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan tuh hilang nggak kalau dicari-cari? Coba kamu pikirkan. Sebenarnya saya begitu masuk ngomong aja kamu sebenarnya udah acak-acakan loh. Aku coba mulai diurut lagi sebentar dari yang tadi ngomong aku belum selesai. Ya. Jadi manusia melanggar dari apa yang Tuhan kehendaki, jatuh dalam dosa. Tuhan boleh nggak mencabut kehidupan itu? Karena kehidupan kan berasal dari Tuhan. Jadi ketiadaan Tuhan itulah penyebab kematian. Saya balik pertanyaan Anda. Sebelum manusia itu berdosa, apakah Tuhan bisa buat manusia itu mati? Hah? Loh, kalau Tuhan bisa membuat, ya Tuhan bisa membuat apapun. Nah, tanpa memakan buah itu pun, tanpa melanggar dosa pun, bisa mati juga. Loh iya kalau Tuhan mau. Tetapi kan Sekarang tidak seperti itu. Pak Pras, gini ya. Kalau kita berbicara kalau, itu sesuatu yang tak terukur. Iya. Jadi itu tidak bisa dibahas. Ya kalau Tuhan mau Alberto mati, ya mati. Nah, kalau Tuhan mau Alberto nggak ada, ya nggak ada. Kan semua kalau. Yang kita bahas tuh realitas sekarang yang ada ini dan apa yang ada dikatakan di dalam Alkitab. Kemudian kita bahas apakah di Alkitab itu logis gitu. Apakah di Al-Quran lebih logis. Nggak usah sebut kalau ya. Sesungguhnya Tuhan Maha Kuasa sebelum manusia berdosa untuk buat manusia mati. Oh ya pasti dong. Orang kehidupan dari dia mau tarik kehidupan. Tapi Anda telah menampar doktrin Anda sendiri. Loh, menampar apaan? Karena menurut Anda upah dosa itu adalah maut. Sebenarnya tidak juga kan? Sebenarnya begini, Tuhan kalau mau ya bisa, tetapi apa Tuhan melakukan itu? Tidak. Tuhan menetapkannya adalah karena you berdosa, Tuhan menarik kehidupan itu. Upah maut itu adalah kehendak Tuhan. Bukan. Dan karena dosa. Gini loh, kehidupan adalah dari Tuhan. Lu berdosa melanggar dari Tuhan. Lu melanggar ya salah lu sendiri kan, berarti lu menolak Tuhan. Seperti lu mau percaya Yesus nggak mau. Yesus mengatakan lu sudah berdosa, aku akan mengampuni dosamu. Setelah kau ampuni, aku akan memberikan hidup yang kekal kepadamu. Mau nggak Alberto? Nggak mau. Kemudian nama Tuhan nggak dikasih. Tuhan salah? Tuhan ngaco? Tuhan nggak benar? Benar. Loh kemudian kenapa kamu mati? Ya karena kamu kan nggak mau. Gua mau kasih, lu nggak mau. Lu maunya melanggar, semau gue. Dan pelanggaran itu dan dosa itu adalah berakibat bukan hanya lu salah terhadap diri lu, tapi mengacaukan segala sesuatu. Kalau semua orang seperti lu, maka semua ciptaan menjadi kacau. Karena pengaruh dosa itulah pikiran kita juga nggak benar. Jadi benar kata Pak Pras, semuanya rusak.
Saya mau tunjukkan siapa yang lebih mengingat kematian. Itulah, baik berdosa, baik kriminal maupun tidak kriminal, bisa meninggal dunia, bisa dibunuh. Coba nggak usah itulah doktrin kekristenan benar, mengatakan ada akibat daripada dosa. Yang kemudian kita bicaranya tentang dosa asal atau dosa waris. Jadi biarpun dia kalau itu cuma hanya karena dosa, tapi mana logikanya harus logikanya karena kehidupan itu adalah Tuhan. Kehidupan itu adalah dari Tuhan. Lu melanggar hukum Tuhan, lu menentang Tuhan, lu memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, sudah dikasih tahu lu akan mati, bahwa itu akan terjadi pada diri lu. Ya sudah, selesai. Berarti semuanya pasti mati dong. Lo pasti. Semuanya pasti mati. Karena itu semua manusia pasti mati. Karena itu sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kehidupan yang terjadi apa? Rohnya sudah mati. Kemudian tubuhnya akan mati. Kemudian nanti jiwanya akan dilempar ke dalam neraka. Itulah kematian kedua. Tetapi saat itu Tuhan menawarkan pengampunan dosa. Yaitu apa? Yaitu adalah memberikan kehidupan di dalam rohmu. Makanya Yesus mengatakan, aku akan memberikan roh yang baru dan rohku tinggal di dalam kamu. Dan kemudian tubuhnya akan dimuliakan. Sehingga jiwanya akan pergi bersama dengan kembali kepada Tuhan. Seutuhnya kembali kepada Tuhan. Selesai kan? Melalui semuanya itu manusia diajar untuk mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhan. Ditanya dulu tuh Alberto, dia sekarang ini berdebat dalam posisi dia sebagai apa? Muslim, atau Kristen, atau netral, ateis. Nah ini supaya jelas. Pos ini aja sudah dijelasin di Kejadian 2 ayat 7. Kehidupan diberi Allah. Nih, manusia. Nah, ini nih, kata menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ini dari Allah loh, dari Tuhan loh ini. Jelas tuh, berarti kehidupan. Gini ya, untuk membantah Alberto kan jelas ya, bahwa memang Allah menciptakan manusia untuk kekal, bukan untuk mati. Gitu. Tapi kan sebelum kita jelasin panjang lebar, Alberto itu apa? Dia Kristen, berarti dia menerima Alkitab. Sebentar. Kalau dia Kristen, berarti dia menerima Alkitab sebagai dasar iman, kan gitu. Kalau dia bukan Kristen, ya silakan. Metode debatnya, terutama dasarnya itu diperbaiki gitu. Jangan pakai dasar asumsi, cuma mengkritik sepihak, gitu. Tapi ada pembanding. Oh, kamu tuh Alkitabmu tuh salah. Saya punya dasar yang lebih valid gitu loh. Itu kan bukan anak kecil Albert yang di sini. Masa ngeladenin kamu yang nggak jelas begini. Berdebatlah dengan baik gitu loh. Kamu sebagai orang Kristen. Dari narasi saya percaya Tuhan. Agnostik lah. Enggak. Ya kamu Kristen bukan. Kamu agnostik atau Islam? Agnostik. Agnostik. Sebenarnya lu triteisme, dulu Islam, Kristen, agnostik. Sekarang kamu sudah agnostik. Oke, sekarang kalau agnostik berarti kan kamu percaya adanya Tuhan, tetapi kamu tidak mau terikat pada satu konsepsi ketuhanan. Oke, jadi kamu punya cara pandang sendiri tentang Tuhan kan? Kamu punya cara pandang sendiri tentang Tuhan tidak? Punya. Nah, jelaskan dulu. Nanti kami kritisi. Ayo, jelaskan. 2 jam untuk kamu jelaskan. Nggak usah 2 jam. Kayak gini penjelasan saya. Ya, 2 menit. Tuhan itu tidak ada tetapi hidup. Terus? Tetapi hidup. Apa itu hidup? Gimana? Ada feedback ya. Hitung doang atau gimana? Pelan-pelan. Hidup kekal. Okay. Enggak, hidup itu apa? Mengapa kamu bisa mengatakan hidup? Yang mengatakan hidup itu Tuhan atau yang kamu yang mengatakan hidup? Coba, yang mengatakan hidup itu Tuhan atau kamu? Yang mengatakan hidup itu Tuhan. Kapan Tuhan mengatakan dia hidup kepada kamu? Kapan, di mana, melalui cara apa? Pusing. Memberikan kehidupan.
Ya kapan, di mana, di WC, di pasar, di atas pohon, atau di mana Tuhan mengatakan, Alberto, aku adalah Tuhan dan aku hidup tuh kapan, di mana, bagaimana caranya? Caranya adalah buat Kapan dulu kapan dia mengatakan bahwa Alberto aku Tuhan dan aku hidup itu kapan? 9 bulan sebelum dilahirkan. 9 bulan sebelum dilahirkan. Oh, salah, direvisi. Ada terbalik 9 bulan yang lalu sebelum dilahirkan. 9 bulan yang lalu sebelum dilahirkan. 9 bulan yang lalu sebelum dilahirkan. Sebelum kamu lahir. Sebelum kamu lahir. Gimana sih 9 bulan lalu sebelum dilahirkan gimana sih? Pada pas jadi embrio lah, embrio. Oh. Masih Kamu bisa mendengar itu. Bagaimana apa buktinya Tuhan itu mengatakan kepada embrio yang disebut Alberto? Apa buktinya? Baru langkah pertama karena embrionya masih utuh. Iya, kita nggak. Apa buktinya Tuhan itu mengatakan kepada embrio itu? Apakah tertulis di embrionya atau ibumu yang mendengar atau bagaimana? Caranya Membentuk embrionya sedang dibentuk sampai bentuknya jadi manusia, dari embrio sampai bentuknya jadi manusia. Maksudnya itu bukti kok bisa tahu gitu kok dari kamu embrio itu kok bisa tahu gitu. Sebentar. Oke, berarti gini. Yang dimaksud Tuhan menyatakan bahwa dia hidup itu melalui kesimpulanmu ya. Kamu menyimpulkan sendiri ya. Pembentukan melalui embrionya itu dibentuk sampai bentuknya itu berubah, lambat laun berubah sampai jadi manusia. Kan tidak ada embrio yang mengatakan seperti itu. Yang mengatakan kamu setelah kamu ini menjadi besar dan bisa berpikir. Kan kamu mengatakan hal seperti ini baru-baru saja, mungkin 1 tahun terakhir. Bukan embrio yang mengatakan itu. Memang bukan embrio sih. Ya, berarti tidak ada bukti bahwa embrio itu sudah bertemu Tuhan. Cuma itu kan bagaimana cara Tuhan menciptakan manusia. Ya itu kan kesimpulanmu, bukan Tuhan yang mengatakan. Ya, sekarang Tuhan itu sosok terpisah atau Tuhan itu isi pikiranmu? Sosok terpisah. Oh. Tuhan itu bisa berkomunikasi dengan manusia. Bisa nggak berkomunikasi dengan manusia? Enggak. Kalau nggak bisa berkomunikasi, bagaimana kamu menyimpulkan dia sosok terpisah? Karena transendan ya, karena tidak terduga lah, transendan, apalagi karena Tuhan itu mengapa ini disimpulkan ya? Karena pertama ada transendan, mengapa tidak komunikasi? Karena manusia itu terbatas untuk mengetahui apa yang Tuhan bicarakan untuk mendengarnya, karena frekuensinya tidak sampai. Ya itu kan kamu yang mengatakan, bukan Tuhan. Kan fokusnya kan ke penelitian. Itu kan penelitian. Penelitian kan manusia yang meneliti. Bingung kan? Karena standar manusia itu juga menunjukkan bagaimana Tuhan itu bisa membentuk manusia, dan apalagi manusia memiliki standar manusia. Ya kapan Tuhan mengatakan aku membentuk manusia? Kapannya dulu gitu, waktunya itu gimana gitu. Bagaimana kamu tahu Tuhan mengatakan aku membentuk manusia?
terjadi campuran antara sperma dan ovum lah. Loh, itu kan kesimpulan sekarang ini. Oh, sekarang ini. Itu kan menurut kamu kan. Itu kan bukan menurut Tuhan. Mana dikatakan Tuhan membentuk sperma dan ovum. Oke. Begini sebenarnya kesimpulan. Siapa yang membentuk sperma dan ovum? Ayo, siapa? Jangan salah loh, itu dari mana sperma dan ovum deh, kalau kamu nggak bisa jawab. Kamu kan dulu terakhir bilang katanya beli di pasar, ibu-ibu. Sperma dan ovum itu sebenarnya olahan dari air dan tanah. Air hujan atau air apa? Kapan itu diolah? Kapan diolah? Bagaimana caranya? Siapa yang mengolah itu? Siapa? Maksudmu ibumu itu ketika mau melahirkan kamu itu mengambil tanah dan air dimasukkan ke perutnya begitu? Maksudnya waktu itu kan sudah ada manusia kan memang tinggal lakukan hal itu, kasar. Sebelum ada manusia diteliti bagaimana cara menelitinya yaitu bagaimana bisa ada cairan yang pekat di dalam lautan lalu diambil dari lautan cairan-cairan yang memiliki DNA. Terus siapa yang mengambil itu? Siapa yang mengambil itu? Tuhan mengambil itu melalui bahwa cairan-cairan itu akan membentuk suatu makhluk lah. Oke. Cairan itu. Lalu siapa manusia pertama yang diciptakan Tuhan? Tidak punya nama. Kapan itu tercipta? Tidak punya nama karena namanya belum diberikan. Siapa yang memberi nama pertama? Enak ya bertanya ya. Enak bertanya ya. Bertanya itu nggak perlu belajar. Kalau ditanya itu baru kelihatan pinter dan nggak pinter. Ayo sekarang jawab. Nggak ada. Nggak ada yang berikan namanya. Dari mana manusia belajar memberikan nama? Contoh, misalnya kok bisa ada namanya rusa, ada namanya... Nggak usah dikasih contoh. Kita bertanya aja. Enak, bertanya itu enak. Iya. Bertanya itu nggak perlu IQ. Orang goblok juga bisa bertanya. Nah, sekarang kita ingin mendapat jawaban. Ya, gitu. Silakan Alberto jawab. Berarti manusia diciptakan dari tanah dan air laut ya. Ada bahasa. Pas manusia berbicara, oh ini ya. Coba saya bicara. L D A B C D E K K H G. Oh ini ya. Oh ini ya. Berarti nama saya itu pun juga dia lagi mengira-ngira siapa nama dia. Oke, kapan manusia pertama itu diciptakan? Tek. Dual. Juga. Waktu itu kalender itu belum ada sih. Kalender belum ada. Ya, kira-kira berapa tahun yang lalu? Saya ikut apa ya? Usia bumi yang muda. Muda. 6.000 tahun yang lalu. Kamu kalau kualitas agnostikmu seperti ini, kamu bakal ditertawakan orang terbodoh agnostik. Karena setahu saya orang-orang agnostik itu pinter-pinter. Tapi kalau agnostikmu model seperti ini, kamu akan ditertawakan. Maaf ya, bukan berniat menyakiti hatimu. Tapi ini kejujuran, supaya kamu tidak sombong. Dan tidak mempermainkan orang. Kamu menjelaskan tentang Tuhan saja, lebih bagus anak TK Alberto menjelaskan tentang Tuhan.
Masa menjelaskan tentang Tuhan seperti itu, kamu jadi berhentak-tahun orang agnostik lah. Kamu mendowngrade kualitas keagnostikan dunia ini. Padahal orang agnostik itu orang-orang yang cukup ditakuti selain orang-orang ateis dalam hal dialog tentang ketuhanan. Masa kamu seperti ini? Agnostik macam apa? Menurut Anda penjelasan saya ini lebih Jangan bertanya. Kamu di sini nggak boleh bertanya. Kamu tuh lebih pintar. Jadi kamu harus bisa menjawab setiap pertanyaan. Penjelasan saya ini justru bisa memang sesungguhnya saya disebut penjelasannya bodoh. Penjelasannya tidak sepintar agnostik yang lainnya. Berarti penjelasan saya itu lebih mendekati. Coba agnostik yang lain seperti apa menjelaskannya? Ayo. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan ada atau tidak. Maksud saya mereka tidak yakin sih. Salah, itu salah. Agnostik itu percaya adanya Tuhan, tetapi tidak mau terikat kepada konsepsi ketuhanan. Masing-masing orang agnostik berhak untuk merasa perlu menentukan ketuhanan yang seperti apa, yang jelas berada di luar domain mainstream tentang konsepsi ketuhanan yang sudah ada. Bahkan keagnostikan kamu itu masih bisa ada agnostik lagi yang menentang keagnostikan kamu. Jadi keagnostikan itu adalah satu aliran yang relatif. Aliran yang memang tidak punya bangunan dan sejarah dalam pemikiran atau konsep tentang Tuhan. Meskipun mereka relatif, tapi mereka berkualitas. Tidak seperti kamu, belepetan dalam menjelaskan konsepsi ketuhanan. Jadi keagnostikan kamu itu keagnostikan yang semu. Belepetan, dinilai dari apa yang saya bicarakan. Ya memang sudah saya nilai. Kan intinya Tuhan kamu menciptakan sperma. Sperma diciptakan dari air laut dan tanah kan. Coba sekarang kamu coba ambil air laut dan tanah. Kemudian kamu diamkan, yang muncul itu cacing, bukan manusia. Nah, cacing juga punya DNA. Wah, itu sudah tahu saya. Oke, berarti manusia pertama cacing, kamu itu dari cacing. Itu bukan untuk manusia aja, itu juga untuk makhluk lainnya. Nah, nggak usah bahas makhluk lain, saya bahas manusia. Ibumu itu dari mana? Dari nenekmu dari buyutmu dari buyutnya, ujungnya apa? Cacing. Kok diam? Wah, berarti ini teori bumi tua ya. Nggak usah bertanya. Kamu lebih pintar, nggak usah bertanya. Kamu barusan bertanya. Saya sebut berarti. Oke lah. Dari agnostik kok bumi muda. Kamu tuh agnostik. Kamu agnostik yang di luar agnostik. Artinya kamu tuh agnostik yang, kamu mendowngrade dunia peragnostikan. Kalau ada Dimas agnostik di sini, di Dimas Bayu, kamu bakalan ditertawakan itu. Orang agnostik ini nih. Siapa nih? Immanuel Kant. Ini teori dia nih. Nih. Reason can never prove the existence of God. Ini teori dia nih. Pintar nih agnostik ini. Immanuel Kant ngomong ini lagi kalau Immanuel Kant. Itu orang pintar itu. Gila. Sementara saya sih justru lebih pada kreasionisme lah daripada agnostisisme. Kreasionisme. Aduh. Nggak usah hobi merevisi lah kamu lah. Kamu kalau masih, jadi terakhir kamu menentukan sikapmu ya, kamu agnostik, sudah titik final. Jangan berubah-ubah lagi. Kalau besok kamu masih masuk ke Zoom CIA berubah-ubah, kita akan kick kamu otomatis. Silakan ke Zoom lain. Jadilah agnostik yang baik. Agnostik? Kan gua bilang 2 minggu 1 bulan dulu Islam gitu loh. Jadi dari pengikut dari Buddha ke Trinitarian, jadi lagi Islam, Unitarian, pengikut Qinghai, bingung gua sama dia ini gimana ini.
Itu pun bisa ada yang lebih pintar daripada saya, sementara pemahaman saya itu masih kecolongan. Iya, iya, itulah yang kita mau sampaikan ke kamu. Kok aneh sih kamu nih? Belajar cara berbicara yang benar gitu. Gini aja, jalan tengahnya gini saja. Kamu boleh berdialog di sini ya sampai kapanpun boleh. Tapi kamu di sini silahkan bertanya tentang iman Kristen. Kami para apologet Kristen menjelaskan iman kami. Ya, bertanya tanpa kamu harus menyerang. Kamu boleh punya kekritisan, silahkan. Tapi pada koridornya, jangan liar. Jangan seenaknya sendiri. Kadang-kadang kamu pakai senjata triteisme, pakai senjata Islam, pakai senjata ini, sekarang agnostik. Itu namanya kamu sudah mempermainkan orang. Nah, Alberto kan baik orang yang nggak boleh seperti itu. Kamu boleh bertanya tentang iman Kristen. Kamu sampaikan fakta tentang teologis di kitab suci kami. Kamu sampaikan ini loh, ada fakta ini. Dari fakta ini, saya punya premis seperti ini. Dari premis A, B, C, D, E, F ini, saya punya kesimpulan seperti ini. Coba kalian orang Kristen jawab. Boleh. Kamu sebagai kritikus tidak masalah. Ini ruang untuk itu. Justru kami mengharapkan hal-hal seperti itu. Ujilah, uji saja iman Kristen. Kami, para apologet Kristen, menjawabnya. Tapi tingkatkan kualitasmu, kamu sabar mendengarkan. Misalnya tadi udah bagus tuh, kamu tuh, saya tidak setuju. Kamu punya premis itu ya. Ada premis ketidaksetujuan tentang perkataan Alkitab yang mengatakan upah dosa adalah maut misalnya. Ajukan premis itu, lalu punya premis 2 sekalian. Mungkin kamu ingin membangun kesimpulan umum. Premis 2 misalnya, manusia diciptakan sudah dengan dosa misalnya. Premis ketiga, Tuhan berotoritas untuk menghidupkan dan mematikan manusia. Baru kamu bangun kesimpulan. Dari premis-premis tersebut, saya punya kesimpulan yang pada prinsipnya mengkritik atau menantang, men-challenge orang Kristen untuk menjelaskan. Kesimpulannya adalah Tuhan tidak menciptakan manusia untuk kekal, tetapi untuk mati. Kamu tanpa ada dalil pun kami masih hargai itu, nggak masalah. Kamu tidak bisa menyajikan dalil, nggak masalah. Tetapi kamu mencoba mengumpulkan fakta-fakta ayat Alkitab dijadiin premis, terus kamu ada kesimpulan. Nggak masalah. Saya pribadi tidak keberatan dengan kesimpulan yang salah. Karena kesimpulan itu dari pemikiranmu, berdasarkan premis-premis ayat Alkitab. Nggak masalah. Itu artinya kamu punya penafsiran yang lain. Kesimpulan yang lain itu sah-sah saja. Tugas kami menjelaskan ajaran yang benar, ajaran yang sesuai dengan penafsiran awal yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Sebagai penafsir kira-kira seperti itu, sebagai firman yang hidup itu, bukan penafsir lagi, sebagai eisegesi dari Allah. Kami jelaskan. Kalau penafsirannya berbeda dengan penafsiranmu, yaitu derita lu, bukan derita kami orang Kristen. Orang Kristen tugasnya menjelaskan bahwa ini loh pengajaran yang benar sesuai dengan yang Yesus Kristus ajarkan. Itu caranya berdialog lintas iman, Alberto. Itu. Tadi udah bagus kamu tuh sebenarnya. Saya pengen tanggapi tuh. Kenapa? Kamu kan tidak setuju kalau manusia itu mati karena dosa. Itu bagus itu. Tapi kamu kurang baik dalam membangun argumen. Sehingga tadi si Pak Pras dengan Fujiriko itu sudah bagus tuh menyampaikan dasar Alkitabnya. Kamu nggak sabar mendengarkan, kamu berasumsi liar. Nggak boleh gitu dong. Belajar cara berdialog yang benar. #kepanasan. Saya lihat banyak orang, ya, nggak pernah sih saya lihat orang itu langsung tanpa dalil lah gitu. Belajar itu banyak orang-orang yang jauh lebih jago malah nyampain dalil. Banyak. Itulah belajar, orang terpelajar itu melihat
membaca juga, dan mendengarkan. Nah, jadi kamu nggak cuma terpatok satu doang gitu. Malu. Semalam dia bilang sinkretisme. Sinkretisme ya. Kalau sinkretisme bukan agnostik, sinkretisme setuju Iya. terhadap semua agama, semua wahyu. Tapi dia bilang dia hanya menerima Kristen dengan Islam aja, campuran dua itu aja. Sekarang kalau agnostik itu di luar, agnostik itu hanya sepakat masalah adanya Tuhan, tetapi tidak mau terikat kepada satu konsepsi. Itu agnostik itu gitu. Sinkretisme ya. Semalam itu kan amalgamation. Hari ini beda lagi ya, agnostik. Nah, makanya itu kamu baca, kalau saya kan udah pernah bilang gitu. Kalau bingung, tanya istilah gitu. Nggak ada salah kan kamu Berto ngomong tanya. Saya nggak ngerti istilah ini, bisa dijelasin nggak? Kalau nggak ngerti ngomong gitu. Ada pepatah. Kalau nggak bertanya sesat di jalan. Benar kan? Nah, ini sinkretisme, agnostik. Agnostik itu masih berdebat tentang eksistensinya Tuhan. Nah, jadi dia masih ragu-ragu Tuhan itu eksis atau tidak. Ini kan jelas, ini kan internet itu pun juga bisa menjawab sebenarnya, bisa mensuplai gitu, memberikan penjelasan tentang istilah gitu. Jadi jangan terlalu istilahnya itu tuh jangan terlalu lugu lah gitu. Belajar lah cara bawa argumen gitu. Kasihan kita lihat kamu ini nggak nambah pintar di sini, bingung kita. Oh, balik lagi ke topik tadi aja tuh Alberto. Kamu tidak setuju bahwa manusia mati karena dosa itu udah bagus banget. Nah, sekarang saatnya Alberto sampaikan argumen-argumen kamu. Entah argumen ilmiah, argumen akademis, argumen teologis, terserah, tetapi yang jelas jangan argumen yang liar, terstruktur gitu loh. Dari yang simple kamu kembangkan. Nah, nanti para apologet Kristen itu menjawab. Tapi itu harus dari kemurnian hatimu. Kamu jangan ingin mengerjain orang. Itu kan kamu namanya berdosa. Bersalah kamu seperti itu. Nanti kalau besok Alberto keluar rumah atau kemana, Alberto dikerjain orang, dipermainkan, kan nggak mau. Nah, karena Alberto kan kamu anak yang baik ya, pintar gitu ya, dan rajin menabung gitu. Nah, kamu inilah bangun argumenmu dengan baik gitu. Tapi di sini kan banyak yang bisa jawab tuh. Dah, jangan nangis. Cep. Wah. Alberto. Dasar argumentasimu apa, Alberto? Mengatakan bahwa itulah manusia itu benar. Mati bukan karena dosa. Nanti kamu saya kan masih SMA ya. Nah, saya foto kamu jadi ikan loh. Orang kalau mau kuliah harus belajar cara berpikir sistematis gitu. Nggak bisa sembarangan. Alberto nggak perlu kuliah, orang S3 aja kalah sama dia. itu kan polemikus muslim kayak Zuma itu kan gelarnya udah esteller, itu kalah sama Alberto tuh. Tristan gitu. Nah itu. Kalau maksudnya kalah, bukan ini kan ceritanya bukan pada saat sekarang ini kan, saat sekarang ini saya nggak boleh tanya. Saya pernah debat lawan Zuma jadi kalah atau karena Zuma kalah karena simulasi?
Ya kan, ini kan tadi kan kita habis nasihatin kamu. Alberto ini bisa pakai perisai apa saja. Dia mau jadi Islam pun dia bisa berdebat dengan siapapun. Mau jadi Kristen pun dia bisa berdebat dengan Tapi siapapun. sekarang nggak bisa sih kalau tidak kayak gitu. Kena kick saya. Saya bisa kena kick kalau saya bisa. Bukan Saya masalah berubah-ubah. kena kick, Alberto. Maksudnya itu gini, pemikiran kritis itu tuh yang sulit dibangun gitu. Kayak tadi kamu kan bilang apa pemahaman tentang ini, tetapi kamu kan dasarnya itu gimana gitu, apa argumennya gitu. Jangan, tadi betul dikatakan oleh Pak Hori tadi, bangun argumen kritis itu tuh harus sistematis gitu, harus tertata gitu. Mana bisa langsung ngalor ngidul kemana. Betul lah gitu. Nanti kalau argumenmu bagus, saya kasih kamu 1 hori dari jannah. Saya kira 1 roket untuk naik ke luar angkasa. Kamu mau keluar angkasa, mau jadi astronot ya. Nanti saya bilang Elon Musk, kamu naik pesawat luar angkasa supaya ketemu alien. Nah, Kita itu. Alberto tidak percaya bumi bulat. itulah. Jadi saya kasih kesempatan terakhir Alberto sebelum besok-besok di-ban dari CIA. Kamu itu mau jadi agnostik atau mau apa posisi inimu, pemikiranmu deh. Nggak usah ngomong iman deh, pemikiranmu. Tentukan sekarang. Kita kasih waktu 5 menit. Karena kamu dari kemarin itu ganti-ganti iman kita. Saya juga sebenarnya bingung sama kamu gitu. Kamu pintar bisa sampai ngalahin yang sampai S3 sampai kalah. Tapi kamu imannya masih bimbang-bimbang, bingung kita. Gimana sih iman kamu itu mau yang benar gimana gitu. Tentuin lah, kamu pastiin dulu lah. Pikir pertama-tama misalnya, yakin nggak kamu selamat? Kalau Alberto saya lihat dia tidak menyandarkan iman percayanya kepada apa. Nah, Ya. Masih Saya menguji posisi dia. pemikiran saya itu, saya percaya Tuhan menciptakan. Saya percaya Tuhan menciptakan makhluknya. Nah ya Kak, pertanyaannya gini, yakin nggak kamu selamat dulu? Pasti nggak kamu selamat dulu? Enggak, itu terlalu jauh lah. Keselamatan itu kan keselamatan relatif. Orang dia tidak percaya kehidupan setelah kematian misalnya. Tapi memang harus dari awal dulu. Itu tadi dia udah menjawab percaya Tuhan. Tuhan itu pencipta. Ya dari situ aja Fujiriko kamu coba gali. Fujimoto kamu gali sistematika berpikirnya dia itu seperti apa tentang Tuhan tuh. Katanya pencipta. Ya udah berarti kan ada kesamaan dengan kita. Iya. Gitu-gitu aja. Jangan keselamatan dulu, belum tentu dia ada konsep tentang kehidupan setelah kematian kan gitu. Dari ketuhanan dulu tuh. Ketuhanan, terus kemudian penciptaan manusia atau penciptaan kan begitu urutannya tuh. Dia percaya adanya Tuhan. Nah, di situ dulu panjang tuh kali lebar Tuhan itu apa dan sebagainya. Iya. Paham. Ya gitu, silakan lah. Tapi saya mau tanya boleh ya? Boleh. Ya. Alberto percaya adanya Tuhan kan yang menciptakan segala sesuatu. Nah, pertanyaannya begini Alberto. Kalau memang Tuhan itu ada, lalu Alberto kenapa seperti ini? Kenapa dibuat bingung? Harusnya Tuhan itu menyatakan diri kan, menunjukkan dirinya supaya orang tahu bahwa dia itu Tuhan. Dan supaya tidak ada pertengkaran atau perdebatan seperti ini. Nah, yang saya mau tanya, menurut Alberto, apa yang membuat perbedaan ini terjadi? Apa yang membuat Tuhan itu tidak menyatakan diri gitu? Supaya orang-orang di bumi ini nggak berdebat soal agama. Menurut saya supaya orang supaya dianggap Tuhannya sama.
Bukan. Tadi kan kamu mengatakan bahwa Tuhan itu ada dan kamu percaya. Nah, kalau Tuhan itu ada, kamu percaya. Lalu kenapa orang-orang di dunia ini berdebat soal itu? Kenapa? Coba kamu dengar baik-baik pertanyaan. Kenapa dia tidak menunjukkan dirinya, aku ini Tuhan, gitu. Supaya tidak ada lagi perdebatan tentang dia. Nah, apa yang menyebabkan Tuhan itu tidak menunjukkan dirinya? Atau apa yang menyebabkan pertengkaran ini terus terjadi, perdebatan tentang Tuhan yang benar itu? Seperti apa? Nah, kamu harus bisa menjelaskan apa penyebab itu. Karena menyebut kata pagan. Misalnya, ini menurut mereka pagan, itu. Menurut mereka ini pagan, menurut diri kamu? Ya, menurut orang di Afrika sana, ya Tuhan mereka ya kayak dewa-dewa matahari. Mereka akui Tuhan kan, dan Tuhan mereka itu seperti itu. Tetapi berpindah di daerah lain, Tuhan mereka ya pohon. Nah, mereka percaya adanya Tuhan gitu kan. Mereka sama-sama percaya, tetapi ketika dipertemukan di dalam diskusi seperti ini, terjadi perdebatan. Tidak ada yang mau kalah. Lalu Tuhan yang benar itu seperti apa? Seharusnya Tuhan itu cuma satu kan? Nah, Tuhan yang satu yang menciptakan segala sesuatu. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa penyebabnya Tuhan itu tidak menunjukkan dirinya supaya orang-orang ini tidak lagi berdebat mempersoalkan tentang dia gitu. Kalau Tuhan semua agama-agama percaya Tuhan itu ada. Secara umum semua orang mengakui Tuhan itu ada. Hanya beberapa yang tidak percaya Tuhan itu ada. Tetapi kalau berbicara soal kepercayaan, ya hampir berapa persen orang di dunia ini percaya bahwa Tuhan itu ada. Entah itu dia itu berbentuk seperti matahari atau apa, itu soal lain. Tetapi orang percaya Tuhan itu ada. Nah, persoalannya sekarang orang-orang berdebat soal dia, tetapi dia tidak, kalau dia peduli sama manusia, harusnya dia menyatakan diri kan, supaya orang tidak ribut soal masalah ini kan. Nah, menurut Alberto, apa penyebabnya sehingga Tuhan itu tidak menyatakan dirinya atau menunjukkan dirinya dari sudut pandang Alberto sebagai agnostik. Kalau dari jawaban Kristen, ada penjelasannya. Tetapi saya mau dengar dari Alberto sendiri seperti apa. Menurut saya karena kemutlakannya itu, maka Tuhan tidak menyatakan dirinya supaya dia tidak berubah. Karena kemutlakan dirinya, jadi dia tidak perlu atau tidak harus menyatakan diri kepada manusia, karena itu dapat menurunkan derajatnya, begitu? Itu dia. Itu menurut pandangan Alberto sebagai agnostik, atau memang itu jawaban yang Alberto kembangkan, bangun sendiri? Atau Alberto baca-baca dari lain, gitu, dari sumber-sumber saya sendiri. Ya. Kalau dari kekristenan sendiri, Alberto, Tuhan itu, kalau kamu baca di kitab Kejadian, Tuhan itu pada mulanya tidak transenden. Tuhan itu tidak jauh dari manusia. Yang membuat Tuhan itu jauh dari manusia itu adalah segala pelanggaran dosa. Itulah nanti pada akhirnya muncul filsafat tentang Tuhan yang transenden dan Tuhan yang imanen. Nah, kajian-kajian ini yang akhirnya ada setelah manusia itu jatuh dalam dosa. Jadi pada mulanya sebenarnya tidak mengenal Tuhan yang transenden. Pada mulanya itu Tuhan itu selalu dekat. Nah, tetapi dosa itu yang membuat kita itu terpisah dari Tuhan. Di Yesaya 59 ayat 1 dan 2 itu Alberto bisa baca. Nah, itulah yang membuat kita jauh gitu. Nah, Tuhan
Ya, mungkin manusia itu bisa mencari Tuhan gitu kan. Nah, Tuhan yang bisa menyatakan diri. Nah, entah dengan cara apapun itu Tuhan bisa lakukan. Di Perjanjian Lama sangat jelas. Dia menampakkan diri dalam rupa malaikat, dalam rupa apapun dia bisa kan, manusia, tiang awan, tiang api, dia berkemah di antara bangsa Israel. Seperti itu. Nah, di situ mulailah ada apa ya, orang-orang pada zaman itu, atau kita bilang teolog-teolog, mengatakan bahwa itu adalah penyataan Tuhan secara imanen. Jadi Tuhan itu jauh sebenarnya. Nah, dia mendekatkan diri dengan penyataan imanen ini sehingga kita dapat mengenalnya. Namun kalau kita lihat pada mulanya Tuhan itu tidak pernah jauh. Sejengkal pun tidak kan, kalau kita mau lihat Tuhan itu berdiam sama-sama dengan manusia di Taman Eden. Ketika manusia itu jatuh, baru dia terusir. Nah, ini pandangan Kristen seperti ini. Jadi Tuhan itu jadi lambang dari, ini saya kasih gambaran ke Alberto ya, kalau dari Kristen itu begini, tabut perjanjian itu yang melambangkan dua patung malaikat kerub itu lambang daripada malaikat kerub yang menjaga di sekitar Taman Eden itu, yang menghalau manusia untuk masuk. Nah, ketika Tuhan menyuruh Musa membuat tabut perjanjian itu pun, di situ ada patung malaikat kerub di situ. Itu melambangkan bahwa Musa itu sekalipun dia itu hamba Tuhan yang luar biasa, tetapi dia tidak bisa begitu dekat dengan Tuhan. Ada batas yang memisahkan dia dengan Tuhan gitu. Dan patung kerub itu sebagai lambang atau sebagai apa ya? Ya, sebagai perlambangan ya, kalau saya bilang tipologi atau antitipe daripada kitab Kejadian itu, di mana Tuhan menghalau manusia. Nah, jadi ketika Yesus hadir, itu tabut itu sudah hilang. Jadi yang membatasi manusia dengan Tuhan itu sudah dihilangkan. Ini sebenarnya adalah perlambangan-perlambangan bahwa orang Kristen itu percaya bahwa tidak ada lagi yang membatasi orang percaya dengan Tuhannya gitu. Karena apa? Roh Kudus sudah ada di dalam setiap orang yang percaya. Nah, itu adalah janji Tuhan di dalam Perjanjian Lama itu seperti itu. Jadi Tuhan itu sudah membangun hubungan kembali dengan manusia sejak kematian Kristus di Golgota. Nah, orang yang tidak percaya itu tidak akan terjadi. Nah, tapi tadi Alberto bilang bahwa ini karena Tuhan tidak mau menurunkan derajatnya, makanya dia tidak perlu menunjukkan diri kepada manusia, karena itu dapat menurunkan statusnya sebagai Tuhan, kan? Betul kan, Alberto? Ya, itu. Lalu sih, apa? Oke. Iya, lalu tunggu ya. Apakah cuma sesederhana itu Tuhan tidak menunjukkan dirinya karena tidak ingin derajatnya turun gitu, atau derajatnya itu ya diketahui oleh manusia. Tuhan tidak ingin dirinya diketahui manusia. Lalu apa upaya Tuhan gitu sehingga ciptaannya ini jangan berantem, kan, kalau kita katakan seperti itu sederhananya. Karena buat apa Tuhan menciptakan manusia ini kalau dia sendiri tidak bertanggung jawab untuk mengurusinya? Orang bunuh orang karena alasan agama, karena alasan perintah Tuhan. Lalu apa upaya Tuhan gitu? Menurut
pandangan agnostik seperti apa? Apa yang harus dilakukan supaya orang-orang yang berbeda ini dapat tahu kehendak Tuhan itu sebenarnya seperti apa, sehingga mereka bisa berteman, bisa berdamai. Menurut pandangan agnostik apa, Alberto? Menurut pandangan agnostik, semua orang memiliki Tuhan yang sama. Iya, semua orang memiliki Tuhan yang sama. Tetapi pada kenyataannya kan mereka berantem kan. Ada yang bilang Tuhan mereka itu batu. Ada yang bilang Tuhan mereka itu ya matahari dan sebagainya. Ini kan berbeda, bukan sama. Menurut agnostik iya, tetapi kalau sudah masuk dalam kita sudah lihat keadaan realnya itu kan tidak seperti yang dijelaskan oleh agnostik. Lalu apa upaya Alberto sebagai orang yang berpemahaman agnostik ini untuk menjelaskan kepada orang-orang ini gitu? Apa yang harus dilakukan supaya tercipta kedamaian gitu? Sekalipun mereka itu menyembah Tuhan yang batu, pohon gitu. Apa yang bisa menyatukan mereka? Apa yang bisa menyatukan mereka adalah semua orang bisa mati, dan apalagi selain semua manusia akan mati, yaitu apa ya maksud, supaya bersatu yaitu pastikan semua orang punya Tuhan yang sama, yaitu Tuhan atas kematian. Tuhan atas kematian. God of death. Tuhannya kematian. Karena apa ya? Semua orang memiliki hidup yang berbeda. Cuma sama-sama memiliki kematian yang sama. Jadi Tuhan atas dasar kematian gitu, itu yang dapat menyatukan mereka. Karena atas dasar kematian maka kita ini punya Tuhan yang sama, maksud kamu gitu? Atau itu yang dapat menyatukan perbedaan? Ya itu yang menyatukan perbedaan lalu. Iya, saya rasa itu kalau berbicara tentang apa yang bisa menyatukan mereka, saya rasa bukan berbicara tentang kematian, ini berbicara tentang suatu tindakan malahan. Tindakan apa gitu yang bisa menyatukan mereka? Kalau kita berbicara kematian itu bukan tindakan. Kematian itu adalah natur atau hal yang alami yang akan dialami manusia gitu. Hal alamiah yang akan dialami setiap orang. Jadi itu bukan tindakan itu sesuatu yang akan terjadi.